Ribuan anak Indonesia mengalami keracunan. Program MBG dinilai mengkhawatirkan dan harus dihentikan. Kemarin, sebanyak 569 siswa sekolah di Garut, Jawa Barat dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami keracunan massal setelah mereka mengkonsumsi MBG. Sebelumnya, kasus yang sama juga terjadi di Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah. Ratusan siswa sekolah dilarikan ke rumah sakit setelah mereka mengalami keracunan massal setelah mereka mengkonsumsi MBG. Kasus keracunan massal karena MBG ini sudah sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Hingga saat ini, data mencatat ada sebanyak 5.360 anak mengalami keracunan setelah mereka mengkonsumsi MBG. Angka ini diperkirakan lebih kecil dari angka yang sebenarnya, mengingat masih banyak sekolah-sekolah yang mencoba menutup-nutupi kasus keracunan massal di sekolah mereka. Bahkan ada sekolah yang membuat aturan kalau siswanya mengalami keracunan setelah mengkonsumsi MBG, maka kasusnya harus dirahasiakan. Selain masalah soal keracunan massal, masalah-masalah lainnya yang ditimbulkan dari program unggulan Presiden Prabowo ini diantaranya MBG berjamur sehingga tidak layak makan, kemudian porsinya tidak sesuai ataupun porsinya tidak layak. Bahkan sampai kasus MBG-nya basi sehingga tidak layak konsumsi dan harus dibuang. Betapa mubazirnya uang negara dibuang-buang seperti itu. Kenapa dimasukkan sana, nah? Nggak dimakan? Kenapa? Nggak suka. Kamu nggak dimakan kenapa? Nggak suka. Kamu nggak dimakan kenapa? Nggak mau. Kamu kenapa? Nggak suka semua. Selain masalah-masalah yang sifatnya teknis, program MBG ini juga ternyata memiliki segudang masalah lainnya. Misalnya saja, baru-baru ini DPR menemukan fakta bahwa ada sebanyak 5.000 dapur MBG fiktif. Dan bahkan penyerapan anggaran untuk program MBG ini juga dinilai sangat-sangat lambat sekali dan tidak efektif. Menteri Keuangan bahkan mengatakan kalau anggaran MBG yang sebesar 71 triliun itu hingga saat ini baru terserap sebanyak 13 triliun rupiah. Sementara sisanya sebanyak 58 triliun seolah hilang dalam proses birokrasi dan administrasi. Jadi, potensi korupsi dalam program MBG ini sangat-sangat besar. Apalagi tahun 2025 saja, pemerintah Indonesia sudah menggelontorkan dana sebesar 171 triliun untuk program MBG. Dan bahkan tahun 2026, pemerintah Indonesia akan menggelontorkan dana yang lebih besar lagi untuk program MBG, yang angkanya mencapai 325 triliun rupiah. Bayangkan, uang negara sebanyak itu dihambur-hamburkan hanya sekedar untuk program makan-makan. Sementara itu, merespon masalah ini, pihak istana meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Mereka berjanji akan segera mengevaluasi program MBG ini. Namun sayang, nampaknya mayoritas rakyat Indonesia tidak setuju kalau program MBG ini hanya dievaluasi karena mayoritas rakyat Indonesia kepengen kalau program MBG ini lebih baik dihentikan saja karena dinilai tidak efektif dan hanya buang-buang anggaran saja. Akan lebih baik kalau anggarannya dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, pemberian modal kepada para UMKM, atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Atau bisa juga untuk program pengadaan